Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Syekh Dr. Zaid bin Muhammad Ar-Ramani hafizahullah ta'ala, baitun umuduhu Adam wa Hawa. Satu rumah tangga dasarnya adalah Adam dan Hawa. Kita semua adalah keturunan Adam dan Hawa. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan Nabi Adam alaihissalam dari at-tin, tanah bercampur dengan air. Kemudian Allah bentuk dan ditiupkan roh padanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ilmu kepada Nabi Adam terhadap banyak perkara. Manusia yang pertama dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian untuk melengkapi untuk memberikan ketenangan, maka Allah cipta dari rusuk Nabi Adam Hawa. Manusia yang kedua yang Allah cipta. Dan Hawa dicipta dari tulang rusuk yang paling atas. Bahasa Arabnya dora', itu tulang rusuk yang paling atas. Dan tulang rusuk yang paling atas itu adalah yang paling bengkok. Wa minhuma takawwadat usur wassalalat. Dari kedua orang inilah, dari Adam dan Hawa, terjadilah banyak keluarga-keluarga dan banyak keturunan-keturunan.
Wa minhuma tafarra'at buyutan. Dan dari keduanya pula lah bercabang rumah-rumah yang lainnya. Ada keluarga ini di rumah ini, ada keluarga ini di rumah ini. Asalnya satu rumah. Wa qamat mujtama'an. Dan dari keduanya lah berdiri golongan-golongan. Wa dhaharat wa du'an. Dan dari keduanya pula lah muncul umat-umat dan daulah-daulah. Ini hanya dari dua orang. Tabarakallah ta'ala alladhi khalaqa minal ma'i bashara faja'alahu nasabahu wa sihra. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mencipta manusia dari air, kemudian dijadikan dia nasaban wa sihra. Ada yang dari jalur nasab keturunan dan ada dari jalur sihra pernikahan. Baik, al-ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kondisi manusia berkembang itu dengan adanya jalur pernikahan, jalur keluarga. Mungkin orang akan berpikir, kenapa harus menikah? Kenapa nggak dibiarkan begitu saja? Kan binatang juga berkembang dan mereka tidak menikah. Maka disitulah keindahan syariat. Untuk terjadinya, terciptanya ketenangan, terciptanya kasih sayang, datangnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, itu ada pada pernikahan, ada pada hubungan yang dijaga dan dipertahankan. Kalau tidak, maka coba lihatlah kondisi binatang, saling memakan satu dengan yang lainnya, saling menzalimi satu dengan yang lainnya, tidak ada keteraturan dan seterusnya. Al-hisnu alladhi yaruddu 'ala al-mar'i jumuh al-ghazirah. Benteng yang melindungi seorang dari dorongan naluri yang berlebihan, wa yadfa'u a'ilatul ijtihad, dan menangkis bahaya nafsu, wa yahfadul farj, dan yang menjaga kemaluan, wa yasunul ghar, dan melindungi kehormatan, yahulu duna taraddi fi mazalikal fujur wa mahawil fahisha, yang mencegah seorang jatuh dalam perangkap kemaksiatan dan jurang ketidakpantasan,
innahu azwaj, adalah pernikahan. Makanya anak-anak muda dihimbau oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wahai para pemuda yang masih muda nih, Rasulullah himbau, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'a, siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, falyatazawwaj, maka hendaknya dia menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farj, dan lebih menjaga kemaluan. Ini solusi agar seorang tidak terjatuh dalam jeratan nafsu yang membahayakan dia dan membinasakan dia. Menikah. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum nikahkan oleh kalian al-ayama minkum, wanita-wanita dari kalian terhadap hamba-hamba yang saleh. Diperintahkan untuk dinikahkan. Tapi nggak punya uang, ini kan solusi ada ya, masalah. Bagaimana mau menikah? Bagaimana nanti? Sendiri saja susah makan. Kalau menikah, kata Allah, yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi. Jika dulunya dia fakir, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupannya dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Pernah seorang pemuda datang kepada Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala menceritakan bagaimana kondisinya, sulitnya hidup, beratnya rezeki. Maka Imam Ahmad mengatakan, menikah. Dia menikah tambah susah, tambah berat dia rasa. Dia datang lagi kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad bilang, menikah lagi. Wah, ini bagaimana ini? Tambah berat dia rasa, ini sudah dirasakan bagaimana beratnya. Disuruh nikah lagi. Akhirnya yang namanya seorang murid percaya di atas kebenaran, maka dia pun menikah lagi. Setelah menikah lagi, wah, tambah parah. Datang ke Imam Ahmad, disuruh lagi menikah. Tapi bedanya di masa Imam Ahmad menikah, ya menikah. Menikah itu ada wali, ada saksi, ada mahar. Maharnya bahkan cincin besi pun cukup. Kalau kita di Makassar terkendala apa?
walimah, mengadakan walimatul ursh, itu adalah perkara yang disunnahkan. Tapi kalau tidak bisa, bukan perkara yang harus dilakukan. Makanya ketika Abdurrahman bin Auf menikah dan Nabi SAW tidak tahu sebelumnya, tapi Nabi hanya melihat tanda-tanda Abdurrahman bin Auf sudah lain penampilannya. Ya, penampilan anak muda tentunya berbeda dengan orang yang sudah menikah. Wajahnya itu akan lebih bercahaya, ya. Kondisinya akan lebih tenang. Ya, tentunya pakaiannya biasanya lebih rapi. Maka Abdurrahman bin Auf ditanya oleh Nabi, apakah kamu sudah menikah? Dia bilang iya. Enggak ada berita nikah. Maka kata Nabi, awlim walau bisyah. Buatlah walimah walaupun dengan seekor kambing. Yang kamu harus pahami, satu ekor kambing untuk orang Arab itu bukan acara besar. Nih, di masa Nabi SAW, ya satu ekor kambing itu dimakan aja 3-4 orang. Artinya buatlah acara supaya orang tahu ini sudah menikah. Gak perlu diundang semua, yang penting orang sudah tahu. Jangan sampai tiba-tiba gandeng perempuan, siapa ini? Kok sudah digandeng-gandeng saja. Jangan sampai ada tuduhan yang tidak baik. Tapi buatlah supaya orang tahu dia sudah menikah. Tidak banyak yang diundang. Oh, bagaimana ini kita keluarga besar ini? Coba memberitahukan saja. Dalam syariat diberitahu orang bahwasanya apa? Telah ada. Apalagi kalau sekarang ya tinggal bikin status saja sudah selesai. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sudah 3 kali menikah, kondisi tanpa parah. Datang ke Imam Ahmad, masih sama jawaban, suruh menikah lagi. Menikah yang keempat, Allah bukakan rezeki. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan bagi dia nikmat. Intinya jangan takut menikah. Bagi anak muda, rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala akan beri. Tapi ini syahidnya, ya, yang harus dipahami, jangan jadikan alasan menikah akan membuat susah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Jika dulunya dia miskin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kecukupan baginya dari keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal butuh waktu. Dan ini fikih dari Imam Ahmad, suruh menikah lagi, menikah lagi, menikah lagi. Itu bukan apa? Bukan artinya antum harus nikah-nikah lagi. Ini orang butuh mau proses cepat, mau butuh percaya, mau diyakinkan dia bahwa ayat ini benar adanya. Karena seorang diuji untuk bersabar sedikit saja. Insya Allah Subhanahu wa ta'ala setelah kesulitan itu akan datang kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak muda yang takut menikah, coba bicara sama orang-orang yang sudah menikah. Itu yang sudah menikah itu dulu dia punya apa? Tapi setelah menikah, Allah berikan rezeki. Allah berikan rezeki. Allah tambah, Allah tambah. Kadang orang tidak menyadari, oh saya
Sudah 10 tahun menikah, kayaknya kehidupan saya begini-begini saja, sama seperti dulu sebelum menikah. Kalau di sini berarti dia tidak sadar. Dulu dia hidup sendiri, begitu keadaannya. Sekarang hidup berdua, begitu keadaannya. Bertambah rezeki, berarti bertambah. Sebelumnya hanya sendiri, sekarang berdua. Tambah anak satu, tambah anak dua, dia merasa kehidupannya begini. Tidak, rezeki bertambah. Buktinya apa? Bisa menghidupi lebih daripada sebelumnya dia sendiri. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fanara Al-Quranul Karim yab'athu fi nafsi kulli min az-zawjayn ash-shu'ur bi anna kulla minhuma daruri lil akhar wa mukaffilun lahu. Maka kita melihat Al-Quran Al-Karim menanamkan pada setiap diri suami dan istri perasaan yang menjadi semua keharusan bagi setiap keduanya terhadap yang lainnya, dan penyempurna baginya. Jadi kayak ada keterikatan ya antara suami dan istri, itu saling butuh satu dengan yang lainnya. Laki-laki butuh perempuan, perempuan butuh laki-laki. Fayaqulu lirrajul innal mar'a far'un minka wa anta asluha wa la ghina li aslin an far'ihi. Maka dikatakan untuk laki-laki, sesungguhnya perempuan itu adalah cabang darimu. Kamu adalah pokoknya. Dan engkau wala ghina li aslin an far'i. Dan tidak ada kecukupan atau kebutuhan bagi asal terhadap cabangnya. Wa yaqulu lil mar'a inna ar-rajul asluha. Dan dikatakan bagi seorang perempuan bahwa laki-laki adalah asalmu. Wa anti juz'un minhu, dan engkau adalah bahagian darinya. Walakin lil juz'i an asli, dan tidak ada kecukupan bagi cabang terhadap asalnya. Wa yaqulu ta'ala bi dzalika huwallazi khalaqalakum wallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskunu ilaiha. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang hal tersebut, Dialah Allah yang menciptakan kamu min nafsin wahidah, dari diri yang satu.
Jadi asalnya perempuan dan laki-laki itu satu kesatuan. Allah ciptakan perempuan itu dari laki-laki. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari diri yang satu itu pasangannya, liyaskunu ilaiha, agar dia mendapatkan ketenangan padanya. Fa nafsul wahidah hiya nafsun Adam alaihissalam. Diri yang satu adalah diri Adam alaihissalam, wa zawjuhu hiyal hawa, dan pasangannya adalah Hawa. Ini asal. Walidha fazwaj fi nazar al-Quran laisa wasila li hifdhi naw'il insani fahasib, bal huwa imtithalun li amrillahi azza wa jal al-qa'il subhanahu fankihu ma dhaba lakum minan nisa. Oleh karena itu, di dalam pandangan Al-Quran, pernikahan itu bukan hanyalah sarana untuk melestarikan manusia sebagaimana anggapan orang. Akan tetapi dia adalah mengikuti perintah Allah Azza wa Jal yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, fankihu, nikahilah oleh kalian, ma dhaba lakum minan nisa, apa yang baik untuk kalian dari wanita. Nikahi wanita yang baik dari perempuan, maka nikahilah. Ini perintah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, al-ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Dari sini pahami dengan baik maksud pernikahan. Di pernikahan itu bukan, wah saya menikah ini supaya banyak anak, saya menikah ini supaya, itu hal yang mengikuti belakang. Tapi yang pertamanya, menikah itu adalah menjalankan perintah Allah. Bahkan disebut penyempurna dari keimanan kita. Orang yang belum menikah belum sempurna keimanannya. Nanti disempurnakan ketika dia menikah. Karena itu bagi orang tua hendaknya memperhatikan kondisi anaknya. Para as-salaf terdahulu, mereka ketika melihat anak-anaknya sudah balik, maka mereka segera nikahkan. Segera nikahkan. Karena sangat penting pernikahan tersebut untuk menjaga kondisi keimanan dan ketakwaan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Tamimi itu beliau menikah umur 12 tahun. Dinikahkan oleh orang tuanya. 12 tahun itu taman SD.
Kalau ukuran kita sekarang. Ya kalau kondisinya sudah siap dan mampu, maka apa? Nikahkan. Tapi dalam kondisi tidak memungkinkan untuk menikah, jangan dinikahkan. Jadi patokannya bukan umur, tapi patokannya adalah kesiapan. Dia siap menikah atau tidak. Kalau siap untuk menikah, maka segera nikahkan. Baik, al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kelanjutan pembahasan kitab ini akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sampai di sini bagi jamaah yang memiliki pertanyaan, silakan. Ya, betul. Ada pertanyaan? Ya. Saya mau bertanya. Ya, bisa angkat tangannya nanti di bawah mic. Ada pertanyaan? Ada. Yang malu-malu, yang anak muda juga bisa bertanya. Silakan. Apa yang membuat antum tidak melangkah? Ada. Silakan kasih ini pertanyaan. Ada. Ya, itu nak. Ya. 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 Ada. Ada tanya. Yang lain? Tes. Ada yang bertanya sebelah sana, nanti saya tidak lihat. Ada tiang. Yang baju biru ini senyum-senyum terus. Ada pertanyaan tak? Atau Ustadz yang bertanya, oh iya ini langsung gini. Ada? Ya. Bismillah. Assalamualaikum. Jazakumullah atas pemaparan di seluruh hari ini. Mungkin minta nasihat Ustaz. Jadi biasanya fenomena dalam rumah tangga, ketika masih suasana mungkin di awal-awal pengantin baru, bahasanya orang cinta masih membara. Nah, ketika mungkin seiring berjalannya waktu, tahun-tahun berlalu, biasanya kehangatan semakin menipis. Itu bagaimana tipsnya untuk menjaga agar keharmonisan tetap terjaga, bahkan di usia-usia mungkin sudah memasuki usia senja. Jazakumullah khair. Ini biasanya kurang barang. Kondisi pernikahan perlu dipahami, ini kondisi orang beribadah. Ibadah yang terpanjang adalah pernikahan. Ketika dia menikah, sampai apa? Sampai dia meninggal, ini waktu ibadahnya. Maka di antara tabiat dasar manusia ketika berada di suatu nikmat, dia tidak sadari kalau itu nikmat, sehingga kebahagiaannya ketika awal dapat saja. Setelah dapat terus, maka dianggap biasa. Tidak terasa lagi kebahagiaan itu.
Sudah bisa dipahami? Terus kalau begitu bagaimana caranya? Perkuat kesyukuran terhadap nikmat Allah. Kalau dia syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ini, maka tidak ada namanya apa? Dia rasakan kehidupannya menjadi hambar, kehangatan hilang, tidak ada. Dia syukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Terkadang untuk mengingatkan itu, ya sekali-sekali pergi safar. Ya. Safar, lihat safar-safar yang merupakan ibadah juga bukan pergi, nggak jelas. Apakah mungkin ada daurah di suatu tempat butuh 2 hari, 3 hari pergi. Nah, itu ketika pulang itu muncul lagi kadang-kadang. Iya. Atau pergi menuntut ilmu di wilayah yang lain, dia persiapkan bahwa saya mohon dulu sebulan. Yang kena masalah ya, untuk persiapkan diri, lihat di mana bisa belajar, 1 bulan pergi belajar di suatu tempat. Ketika pulang, insya Allah itu jadi pengantin baru lagi. Kadang butuh hal-hal yang apa? Menjadi pemancing bahwa kesadaran kita kembali lagi itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oke. Baik laki-laki ataupun perempuan, maka harus dia pahami pernikahan itu ibadah dan itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Perkuat kesyukuran kita. Maka orang-orang yang mereka menyadari itu nikmat Allah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan selalu merindukan pasangannya. Mereka akan selalu gelisah berpisah dengannya. Tapi kalau seorang tidak menyadari itu nikmat Allah, itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang terjadi. Dia anggap itu hal yang biasa saja, berlalu waktu, tidak adanya kehangatan dalam rumah tangga, akhirnya muncullah problem-problem dan masalah-masalah. Barakallahu fiikum. Nah, alhamdulillah. Saya lihat ini senyum-senyum anak muda ini. Ada. Ya, pengantin, calon pengantin. Ada pertanyaannya? Bagaimana calon pengantin baru? Tanya kami memang sebelum masuk. Kayak cara inti. Masih ada? Yang mau bertanya selain dari materi dan masalah? Ya, ada. Assalamualaikum Ustaz. Apapun Ustaz, sholat di belakang imam yang tidak baik bacaan tajwid dan makhraj serta hurufnya, apakah sholat kita sah? Apa hukum sholat di belakang imam yang tidak baik bacaannya atau makhrajnya? Selama bacaan imam itu sah, maka sholat di belakangnya pun sah. Dan kekeliruan dari bacaan karena kejahilan atau karena beratnya lisannya mengucapkan kalimat, maka itu dimaafkan. Namun seorang hendaknya
mempersemangat untuk mempelajari Al-Quran dan memperbaiki bacaan. Karena sekarang terkadang tanpa disadari bacaan Al-Quran yang keliru itu bisa merubah makna, bisa merubah makna. Tapi kalau dia sudah berusaha namun belum bisa, maka insyaallah ta'ala hal tersebut dimaafkan. Bahkan dalam hadis disebutkan bagi orang yang membaca Al-Quran wa yatata'ata'u fihi falahu ajran. Dia terbata-bata. Ya, terbata-bata itu berat. Berarti ini pasti bacaannya banyak salahnya. Ya, kalau orang itu sudah benar bacanya, lancar bacanya, nggak akan terbata-bata. Tapi coba lihat falahu ajran. Dia dapat 2 pahala. Yang pertama pahala bacaan Al-Qur'annya, yang kedua pahala kesungguhannya. Iya. Jadi ketika ada seorang imam, maka kekeliruan bacaan dia dalam makhraj itu insyaallah ta'ala sah. Wallahu ta'ala. Ya, betul. Satu pertanyaan terakhir. Ambil kesempatan. Ya, ada pertanyaan? Ya, silakan. Ada. Tekan klik terus, tekan saja ya sampai nyala. Saya ingin tanyakan Ustaz, bagaimana hukum makmum yang ketika sholat berjamaah begitu Ustaz, dia lupa membaca surah Al-Fatihah. Apakah ketika dia sadar bahwa ternyata di rakaat kedua misalnya dia tadi lupa membaca Al-Fatihah Ustaz, apakah dia menambah 1 rakaat lagi? Apakah makmum yang lupa baca Al-Fatihah dia harus menambah rakaatnya lagi? Maka jumhur ulama berpendapat bagi makmum yang sholat di belakang imam, terlewatnya dia dari Al-Fatihah, maka bacaan imam mencukupi bacaan makmum. Ini pendapat jumhur ulama. Jadi tidak ada keharusan dia untuk menambah 1 rakaat dari Al-Fatihah yang terlupa itu. Berbeda kalau dia sholat sendiri. Kalau dia sholat sendiri tidak baca Al-Fatihah, maka apa? Tidak sah rakaatnya. Maka dia harus ulangi rakaat tersebut. Wallahu ta'ala. Alhamdulillah, dengan terjawabnya dari pertanyaan terakhir. Oke, nah, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada kesempatan subuh hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kita mohon kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala terus memberikan keistiqomahan kepada kita sampai malakul maut datang menjemput. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, itulah tadi pemaparan dari guru kita dan jawaban dari pertanyaan. Yang inti pelajaran yang bisa kita petik bahwasanya
Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan dari tanah, dan istrinya diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam, dan tulang rusuk yang paling bengkok. Kemudian pelajaran juga yang bisa dipetik bahwasanya sebab kekayaan salah satu jalurnya adalah dengan menikah. Jadi yang menginginkan kelapangan rezeki, menikah. Keluar di sini menikah kalau mau kita kaya, yang menginginkan kekayaan. Kalau tidak bisa pernikahan pertama, kasih cukup 2, kasih cukup 3, kasih cukup 4. Sebagaimana tadi nasihat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian bahwasanya pernikahan di antara sunnahnya adalah mengabarkannya sebagaimana yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf, walaupun dengan seekor kambing. Ya minimal kalau kita sekarang bahasanya dia penjual bakso jadi kasih singa. Kemudian yang pelajaran bisa dipetik bahwa para ulama salaf terdahulu itu bersemangat dalam menikahkan anak-anak mereka. Bahkan penulis kitab Tauhid Muhammad bin Abdul Wahab itu dinikahkan pada saat umur 12 tahun. Kalau tidak kapan? Kalau dia dinikahkan di umur 12 tahun, tidak kapan? Kemudian pelajaran juga yang bisa dipetik bahwasanya pernikahan itu bukan hanya sekedar memperbanyak anak, memperluas keluarga, akan tetapi yang diinginkan adalah untuk menyempurnakan keimanan, menyempurnakan agama. Jadi yang belum menikah belum sempurna iman dan agamanya. Menikah ini yang bisa diberikan, semoga bermanfaat. Dan kita tidak lupa mengucapkan kepada Ustaz dan kepada para peserta dengan ucapan jazakumullah khairan jazaa ala ihtimamikum wa musa'adatikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.